Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua, sahabat Enas 20 channel. Kita semua umat muslim di bulan Ramadan pasti sangat menginginkan untuk bertemu satu malam yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Al-Qadar sendiri memiliki 3 arti. Yang pertama, Al-Qadar artinya penetapan dan pengaturan. Berdasarkan surat Ad-Duhan ayat 3, 4, dan 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang mulia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat penetapan dan pengaturan. Allah meninjau ulang suratan takdir manusia untuk 1 tahun ke depan, di mana suratan takdir tersebut bisa berubah menjadi baik atau berubah menjadi buruk, ataupun tetap sesuai yang telah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, yang artinya Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab Lauh Mahfuz. Maka jika kita bisa menemukan malam Lailatul Qadar, perbanyaklah untuk beribadah, berdoa, dan berharap agar Allah mengubah takdir kita yang buruk menjadi baik. Yang kedua, Al-Qadar bisa berarti kemuliaan. Barang siapa bisa meraih malam Lailatul Qadar, maka dia akan bisa mendapatkan kemuliaan yang bisa dia rasakan setelah selesai Ramadan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam itu. Yang ketiga, Al-Qadar bisa berarti sempit. Di malam Lailatul Qadar itu, ribuan malaikat turun ke bumi dan memenuhi bumi ini. Tidak ada satu jengkal tanah pun di bumi ini yang tidak ditempati oleh malaikat, kecuali tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat maksiat. Bumi menjadi sempit karena dipenuhi oleh malaikat yang turun. Melalui para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam itu meninjau ulang dan mengatur segala urusan manusia, baik rizki, jodoh, kematian, kelahiran, maupun segala urusan manusia. Jika seseorang menemui malam Lailatul Qadar, maka akan bisa melihat salah satu tandanya di pagi hari, di saat matahari terbit. Maka matahari itu tidak akan terbit terang seperti biasanya, namun akan terlihat redup. Hal ini karena terhalang oleh banyaknya malaikat yang naik ke langit dari bumi. Karena begitu mulianya malam Lailatul Qadar itu, Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa apabila Ramadan itu sebanyak 30 hari, maka malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam-malam ganjil. Sedangkan jika Ramadan itu 29 hari, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh di malam-malam genap. Mengenai malam-malam ganjil dan genap di bulan Ramadan ini, lalu bagaimanakah jika awal puasa kita berbeda? Ada yang mengikuti ru'yat, ada yang mengikuti hisab. Pastilah akan terjadi perbedaan malam Lailatul Qadar. Karena selama ini biasanya umat muslim akan mencari malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tetapi mereka lupa jika terjadi perbedaan awal puasa. Jika terjadi perbedaan seperti itu, sebaiknya kita saling menghormati. Namun demikian sahabat muslim semua, sahabat Enas 20 channel, akan lebih bijaksana jika kita mengambil hadis dari Rasulullah yang sangat kuat, bahwa Rasulullah bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, bahwa setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau akan mengencangkan ikat pinggang, yang artinya beliau akan memperbanyak ibadah, lebih fokus dalam ibadah dan menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi, tanpa memandang apakah itu malam genap ataupun malam ganjil. Ditingkatkan ibadah, ditingkatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bacaan doa yang bisa dipanjatkan saat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Wahai Rasulullah, bagaimana bila aku mengetahui malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Tanya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pun menjawab, ucapkanlah,
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku. Dinukil dari ceramah almarhum Syekh Ali Jaber, beliau mendorong umat muslim untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yakni mulai dari maghrib hingga masuknya waktu subuh. Beliau mengatakan, Lailatul Qadar adanya di malam hari, bukan di pagi hari, bukan di siang hari, mulai habis maghrib sampai masuknya waktu subuh. Beliau almarhum Syekh Ali Jaber juga mendorong umat Islam untuk melakukan beberapa amalan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang pertama yaitu sholat malam. Dimulai dari ba'da maghrib, lakukan sholat malam mulai dari tarawih, kemudian tahajud di malam harinya. Jika bisa menjaga sholat malam, baik itu tarawih ataupun sholat malam lainnya, Syekh Ali Jaber mengatakan, maka orang itu berkesempatan untuk mendapat pahala yang lebih baik dari 1000 bulan. Jika kita bisa menjaga sholat malam, berarti kita bisa mendapat malam Lailatul Qadar, kata almarhum Syekh Ali Jaber. Yang kedua adalah amalan bersedekah. Lakukanlah amalan sedekah di malam hari, maka jika itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilainya akan setara dengan 83 tahun atau lebih baik dari 1000 bulan, kata Syekh Ali Jaber. Amalan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Saat membaca Al-Quran, dalam satu huruf yang dibaca akan mendapatkan pahala, ditambah jika itu tepat pada malam Lailatul Qadar, maka akan lebih berlipat lagi pahalanya. Baca Al-Quran berarti bukan hanya terhitung dari setiap yang kita bacakan, tetapi juga akan terhitung 83 tahun, kata beliau. Amalan yang keempat, kata beliau, adalah memperbanyak syukur. Perbanyak syukur karena telah kembali dipertemukan dengan Ramadan dan Lailatul Qadar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan selalu melihat ke atas, tapi juga melihat ke bawah, kata almarhum Syekh Ali Jaber. Itulah kemuliaan malam Lailatul Qadar dan amalan yang bisa dilakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan demi mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Manfaatkanlah sebaik mungkin kesempatan mendapat pahala yang setara dengan 1000 bulan di malam Lailatul Qadar. Teruslah berusaha untuk meningkatkan ibadah. Dan kita jangan memperselisihkan jika terjadi perbedaan malam genap ataupun ganjil sesama muslim. Ambillah dalil yang paling kuat, hadis dari Rasulullah SAW, untuk meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena belum tentu bertemu dengan Ramadan yang akan datang lagi, belum tentu bisa bertemu dengan Lailatul Qadar lagi, seperti yang disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Demikianlah sahabat NS20 Channel, sahabat muslim semua, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.